kalau ayam untuk dipotong atau diambil dagingnya akan diberi makan 3-4 kali agar lebih cepat besar. Makan ayam kampung di tempat ini berupa campuran jagung, dedak, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, tepung, daging, dan gandum. Cukup. Oke, ini masih ada. Pemirsa, di satu kotak ini ada 300 ekor ayam kampung. Buset, banyak juga ya. Dan kalau sekali makan, berdasarkan perhitungan yang tadi saya ceritakan sama Anda, berarti tempat ini, kotak ini aja butuh 30-35 kg makan ayam setiap harinya. Di sini ayam kampung terbagi menjadi 26 jenis, dan yang saya sedang beri makan adalah jenis ayam kampung sentul dan berwarna putih. Pengusaha ayam biasanya mengambil tipe ini karena pertumbuhan dari anak hingga siap menjadi induk tergolong lebih cepat dari ayam kampung jenis lain. For your info, di tempat ini ada 47.000 ayam kampung. Biasanya ayam akan bertelur memasuki umur 20 minggu sampai usia maksimal 2,5 tahun. Meski terdengar banyak, tapi sebelum pandemi jumlahnya mencapai 90.000 ekor. Namun kini dikurangi karena permintaan yang tengah terjun bebas. Waktunya panen telur. Ayam biasanya akan bertelur 1-2 hari sekali, tergantung kondisi sang indukan. Dan tempat ini bisa memproduksi 2.600 butir telur per hari, atau 40% dari populasi ayam. Wah, bagus. Bertelurnya sudah banyak. Kalau telur ayam kampung itu rata-rata 1 hari, nah ada 1 telur seperti ini. Dan nanti telur ini akan dipisahkan, yaitu sebagian akan ditetaskan dan sebagian lagi akan dijual untuk dikonsumsi. Tapi yang cukup jadi perhatian adalah kalau Anda naruh telur ayam kampung, maka telur yang biasa juga sama deh. Ini naruh itu kalau bisa seperti ini, yang kuncupnya tuh ke bagian bawah. Kenapa? Karena di bagian atas itu dia ada rongga udara. Jadi kalau ditetaskan masih ada udaranya untuk sang calon adik ayam. Tapi kalau untuk dikonsumsi, kalau masih ada udara seperti ini biasanya akan lebih awet. Aduh, Pak ini gimana? Dipotong saya. Maaf, mau dipanen, maaf. Ya, makasih. Ampun. Perjuangan. Keringetan. Makasih, bro. Kalau mau ambil telur ayam yang masih dierami, hati-hati ya, nanti malah dipatuk. Misi, maaf ya. Dan untuk perbandingan di dalam kandang ayam petelur, 1 jantan dan 6-10 betina ya pemirsa. Wih. Misi. Waduh. Ingat, ketika memindahkan ayam juga harus perlahan ya. Jangan sampai ayam stres lalu sakit dan mati. Setelah dipanen, telur dikumpulkan di gudang penampungan telur. Pak, daripada bisa pecah, saya bawa 3 aja. Pak, tolong ya. Malu magang. Catat juga telur diambil dari kandang yang mana. Hal ini diperlukan agar produksi per kandang ayam akan terpantau. Apakah presentasi tetasnya tinggi atau turun dan membutuhkan tambahan nutrisi. Dalam sepekan, peternakan ini memproduksi 77.000 butir telur ayam kampung. Itu sekarang pemirsa. Sebelum pandemi, wah bisa mencapai 160.000 butir telur ayam kampung setiap minggunya. Kalau lagi pensortiran seperti ini tuh yang paling penting adalah kejelian mata. Ini grade 1. Telurnya berbentuk bulat sempurna seperti ini. Nah, ini yang grade kedua. Ya sama sih, cuma agak kecil. Nah, ini yang grade ke-3. Kalau kata abang di sini sih ini afkirnya dan tidak akan ditetaskan karena persentase tetasnya itu rendah ya. Persentasenya sekitar di bawah 50%. Jadi daripada rugi, kita sudah masukkan ke inkubator, dia tidak menetas, tidak akan dikonsumsi saja. Masa tetas di inkubator akan berlangsung selama 21 hari. 3 pekan berlalu, waktunya masuk ke bagian penetasan anak ayam. Kita cek telur yang diinkubasi sejak minggu kemarin. Wah, presentasi tetas mencapai angka 82%. Mantap! Setelahnya, anak ayam menetas atau disebut day old chick. Akan dipisahkan masing-masing box berisi 102 ekor anak ayam. Di sini, anak ayam kembali disortir. Ini ayam yang sehat, berdirinya tegak nih. Yang sakit yang kayak gimana, Bang? Ini yang kayak gini nih, Pak. Itu apa tuh? Ini ompalitis ini.
Itu apa tuh? Nih ompalitis black maple, biasanya ini bilangnya black maple. Jadi si ususnya itu nggak masuk sempurna ke tubuhnya gitu. Masih bisa diproses nggak selanjutnya nih? Ini nggak bisa Pak, biasanya itu nafsu makannya itu berkurang dan akhirnya mati di umur kurang dari 1 minggu kalau di peternak dibesarkan. Jadi ini penting juga ya disortir lagi di sini ya. Makanya kita buang ini yang kayak gini, kita buang. Anak ayam baik yang untuk indukan atau pembesaran menjadi ayam pedaging akan dilakukan vaksin. Vaksin wajib dilakukan pada anak ayam yang baru menetas agar terbebas dari sejumlah penyakit yang berujung pada kematian. Ayam ini nih, walaupun baru menetas harus langsung divaksin karena kalau tidak nanti di usia 1-2 bulan mulai nongol penyakit-penyakitnya. Saya tadi sempat belajar, kalau penyakit untuk ayam yang pedaging itu setidaknya ada 2, itu ada tetelo atau Newcastle disease, dan kedua adalah IB atau infectious bronchitis yang menyerang pernafasan dari si ayam ini. Nanti ujung-ujungnya bisa langsung mati. Dan kalau untuk yang petelur, itu marek. Kalau marek itu nanti ujung-ujungnya entah si induknya atau entah telurnya bermasalah dan menjadi rugi. Jadi keluar uang sedikit dalam tanda kutip untuk vaksin tidak apa-apa. Yang penting ayamnya sehat dan kita bisa mengkonsumsi ayam terus-terusan. Wah, cepat besar ya. Setelah anak ayam divaksin, 70% dijual ke peternak ayam di wilayah Jabodetabek, Jambi, Bali, sampai Makassar. Harga per anak ayam berkisar di angka Rp6.500-an sampai Rp7.300 per ekor anak ayam. Nah, anak ayam yang tidak dijual akan dibesarkan kembali dalam kandang ayam hingga menjadi dewasa, baik untuk petelur atau pedaging. Selain bibit ayam day old chick, tempat ini juga menyediakan olahan aneka ayam bumbu. Ini jadi salah satu siasat sejumlah peternak ayam untuk tetap bertahan di kala pandemi. Belum lagi biaya produksi ayam kampung biasanya lebih tinggi dibanding ayam broiler atau ayam negeri. Kalau ayam kampung HPP-nya sekarang sekitar 30.000 per kilo. Kalau broiler sekitar 20.000 per kilo. Jadi selisihnya lumayan jauh. Kalau harga DOC ayam kampung dengan broiler sih sebenarnya tidak beda terlalu jauh. Yang membedakan hanya itu feed conversion rasionya. Jadi kalau broiler feed konversinya 1,5, ayam kampung 2,5. Dikali harga pakan 7.500 kan lumayan jauh di HPP produk. Karena tidak menggunakan pengawet, ayam olahan ini hanya dapat bertahan selama 3 bulan dalam keadaan beku.